mata pelajaran akidah akhlak. Taubat. Nah, taubat secara bahasa artinya kembali, sedangkan secara istilah taubat artinya kembali kepada Allah. Nah, taubat secara syar'i juga berarti meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, meninggalkan semua hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hakikat taubat itu yaitu perasaan hati yang menyesal akan perbuatan maksiat yang telah dia lakukan, lalu mengarahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala pada sisa usianya, menahan diri dari hal-hal yang berbau atau dapat menjadikan suatu itu dosa. Nah, contohnya itu salah satunya seorang yang mencuri tidak akan melakukan hal dosa kembali. Dia tidak akan mencuri karena sudah bertaubat dan melakukan banyak amal yang sholih dan meninggalkan hal-hal yang sia-sia atau yang dapat menimbulkan dosa. Banyak sekali contohnya yang ada di sekitar kita, seperti ketika seorang yang sudah bertobat itu mengucapkan istighfar, lalu sudah sholat taubat, sudah meninggalkan hal-hal yang dosa, itu sudah dikatakan tobat. Tapi apakah tobat itu hanya cukup dengan kata meninggalkan dosa saja? Itu tidak. Orang yang bisa dikatakan tobat itu yaitu orang yang meninggalkan hal-hal yang dosa dan juga melakukan apa yang Allah perintahkan, seperti sholat, berzikir, puasa, membayar zakat, dan yang lain-lain. Itu yang hal wajib yang harus dilakukan ketika seseorang itu sudah bertaubat. Nah, selanjutnya yaitu syarat-syarat taubat. Syarat-syarat taubat itu banyak sekali. Yang pertama itu harus Islam. Kenapa harus Islam? Karena istilah taubat ini berasal dari agama Islam. Yang kedua, menyesali dosanya. Kenapa harus menyesal? Ketika seorang sudah menyesal, maka seseorang itu tidak akan mengulangi dosa-dosa yang telah dia perbuat. Menyadari kesalahannya. Sebelum kita menyesali, kita harus menyadari dulu kesalahan kita, apa yang telah kita lakukan, agar kita tahu di mana letak kesalahannya. Ikhlas. Ikhlas di sini tuh tanpa ada paksaan siapapun. Kita melakukan ini lillahi ta'ala atas kemauan kita sendiri gitu. Yang selanjutnya itu memohon ampunan kepada Allah. Bagaimana cara memohon ampunan kepada Allah? Dengan banyak-banyak berzikir, beristighfar, bersalawat, melakukan amal-amalan yang baik dan yang meninggalkan hal-hal yang batil. Yang kedua itu berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ketika kita sudah bertobat, sudah bersalat taubat, sudah banyak melakukan hal-hal yang baik, maka kita harus membuat janji terhadap diri kita sendiri tidak akan melakukan hal-hal yang berbau dosa atau hal-hal yang akan menjerumuskan kita terhadap dosa. Menutupi kesalahan. Setelah kita bertobat, seorang yang sudah bertobat itu tidak boleh mengumbar kesalahan di masa lalu atau menutupi rapat-rapat aibnya. Salah satu juga syarat dari taubat. Jadi ketika seorang sudah taubat, kita tidak boleh tuh membuka aib dari diri kita sendiri. Yang selanjutnya itu masa taubat itu sebelum ajal. Jadi kapan sih seorang itu masih diterima taubatnya? Yaitu sampai terbitnya matahari dari ufuk barat ke ufuk timur. Itu adalah masa seorang itu diterima taubatnya. Yang terakhir itu istighfar dan istiqomah. Istighfar itu salah satu awal mula kita melakukan taubat. Istiqomah itu kita harus senantiasa kukuh dan terus melakukan hal-hal yang baik. Nah, dalil dari taubat itu terdapat dalam surat At-Taubah ayat 8 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asya rabbukum ayyukafiru ankum sayi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang artinya, hai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha atau semurni-murninya taubat. Dan memohonlah kamu kepada Allah, mudah-mudahan Ia menutupi semua kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannahnya yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Surat At-Taubah ayat
Maksud dari surat At-Taubah ayat 8 ini menjelaskan bahwasanya kita seorang muslim selama kita masih bernapas, selama kita masih diberikan waktu untuk bertobat, maka segeralah bertaubat dan segeralah kalian mencari hidayah, karena suatu hidayah itu tidak datang sendiri tapi dicari. Nah, taubat pun sama gitu. Kita ingin bertaubat, kita ingin melupakan hal-hal yang berdosa atau menjauhi hal yang berbau-bau dosa, maka kita harus mencari dari mana hidayah yang akan datang untuk seorang yang bertobat. Nah, janji Allah kepada orang-orang yang bertaubat selama hidup ini yaitu surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Jadi untuk apa menunda tobat kalau misalkan Allah saja sudah berjanji orang-orang bertobat ini akan dimasukkan ke dalam surganya. Nah, taubatannya seperti apa yang akan mendapatkan janji Allah itu? Yaitu taubatan yang benar-benar atau yang bersungguh-sungguh, taubat yang benar-benar tidak akan mengulanginya dan terus melakukan amal yang soleh yang Allah suruh atau Allah perintahkan kepadanya. Nah, materi hari ini cukup sampai di sini. Ibu harap kalian bisa memahami. Bila masih ada yang kurang dipahami, kalian bisa bertanya di ruang absen di bawah ini, di description box ini. Di situ ada link absen dan juga link tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, tugasnya itu adalah foto yang berikut ini. Nah, foto ini bertuliskan astagfirullahaladzim. Nah, berikan alasan mengapa foto ini memiliki hubungan dengan materi yang kali ini Ibu sampaikan. Mungkin cukup sekian dari Ibu, kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.